Judulnya Mengabarkan Injil. Melakukan perjalanan yang jauh. Dengan apa engkau pergi? Paulus dan Barnabas ditugaskan dalam satu perjalanan khusus. Perjalanan untuk menceritakan karunia Allah kepada orang lain. Tetapi tidak semua orang senang mendengarkan mereka berkhotbah. Paulus dan Barnabas telah bekerja bersama-sama di Antiokhia selama 1 tahun. Mereka terus sibuk mengajar, berkhotbah, dan menolong orang. Dan gereja di Antiokhia semakin bertumbuh dan bertumbuh. Suatu hari, beberapa dari anggota gereja sedang berpuasa dan berdoa. Mereka meminta Tuhan menuntun mereka, memberitahukan kepada mereka apa yang Allah inginkan untuk mereka lakukan. Sementara mereka berdoa, Roh Kudus berbicara kepada mereka. Roh Kudus berkata, "Aku telah memanggil Paulus dan Barnabas untuk melakukan pekerjaan yang khusus bagiku. Tumpangkan tanganmu ke atas mereka. Kemudian doakan mereka dan kirimkan mereka untuk menceritakan kabar baik di tempat-tempat lain." Semua orang merasa sedih ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Barnabas akan pergi jauh. Tetapi mereka juga ingin supaya orang lain mendengar tentang Yesus. Jadi orang-orang percaya di Antiokhia berpuasa dan berdoa. Kemudian mereka berkumpul untuk mengadakan perkumpulan doa. Para penatua gereja menumpangkan tangan mereka ke atas Paulus dan Barnabas dan berdoa untuk mereka. Kemudian mereka mengantarkan keduanya pergi. Paulus dan Barnabas membawa seorang anak muda bernama Yohanes yang disebut juga Markus ikut bersama mereka. Dia akan belajar dari mereka dan menolong mereka melakukan pekerjaan. Ketiganya menumpang sebuah kapal di pelabuhan Salamis dan berlayar menuju Siprus. Mereka pergi menyeberangi pulau, berhenti di tempat orang Yahudi dan mengajar setiap orang yang mau mendengarkan. Segera mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Pafos di sisi lain dari pulau itu. Di sana mereka bertemu dengan seorang ahli sihir dan nabi palsu yang bernama Bar Yesus atau Elimas. Dia adalah seorang yang penting dan teman dari gubernur pulau itu. Siprus bukanlah pulau yang besar. Jadi berita tentang kedatangan orang asing cepat tersebar. Gubernur pulau itu segera mendengar tentang Paulus dan teman-temannya. Dia ingin mendengar firman Allah. Elimas tidak senang mendengar hal itu. Dia takut bahwa dia akan kehilangan pengaruhnya terhadap gubernur itu. Jadi, dia mencoba menghalang-halangi gubernur dari Paulus dan teman-temannya. Tetapi Roh Kudus menunjukkan kepada Paulus apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba Paulus berbalik dan memandang tepat pada Elimas. "Hai anak iblis, engkau adalah musuh dari segala kebenaran. Engkau penuh tipu muslihat dan cara-cara untuk memudohi orang. Engkau tidak akan pernah berhenti menutup jalan orang-orang lain menuju kepada Tuhan. Karena perbuatanmu, engkau akan menjadi buta untuk sementara. Engkau tidak akan dapat lagi melihat sinar matahari." Tiba-tiba Elimas merasa kegelapan menutupi matanya. Dia mengedipkan matanya. Dia mengusap matanya. Dia berusaha untuk membuang jauh-jauh kegelapan yang menutupi matanya itu.
segala sesuatunya semakin terlihat gelap dan gelap. Dia tidak dapat melihat apapun. Dia mulai mencari-cari tangan orang lain untuk dapat menuntun dia supaya tidak jatuh. Melihat hal itu, gubernur menjadi takjub. Semenit yang lalu Elimas dapat melihat, tetapi menit berikutnya dia sudah menjadi buta. Hal ini meyakinkan gubernur bahwa ajaran Paulus adalah benar. Dia mendengarkan dan belajar dan segera percaya kepada Tuhan. Paulus, Barnabas, dan Yohanes pun melanjutkan perjalanan mereka ke beberapa tempat. Di mana-mana mereka pergi menceritakan kabar baik kepada orang lain, yaitu kasih karunia Allah yang tersedia cuma-cuma bagi setiap orang. Kita juga dapat menjadi seperti Paulus dan teman-temannya. Kita juga dapat bercerita kepada siapa saja yang kita temui tentang kasih dan karunia Allah yang ajaib.